Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari channel YouTube Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid dapat menjumpai para pemirsa setia channel Geraha Mu'alaf dalam kajian santri kampung bersama narasumber kita, guru kita bersama yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid beserta para santri Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, salah satu pesantren binaan dari YPM At-Tauhid. Pada malam hari ini kami akan menyajikan tema yang cukup menarik yaitu dosa dosa adalah sumber dari segala penyakit. Tema dosa adalah segala sumber dari segala penyakit. Nah, sebelum kita mulai acara pada pemaparan malam hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan pemaparan tentang materi pada malam hari ini, terlebih dahulu kita buka sesi pertanyaan yang akan diajukan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Hadid. Untuk pertanyaan dipersilakan bagi para santri yang mau bertanya. Ayo. Oh, Isna, monggo, Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya mau tanya, apakah penyakit hati itu juga karena banyaknya dosa yang dilakukan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya yang kedua, Ananda Rio, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bi, saya mau bertanya, bagaimanakah caranya membedakan penyakit yang datangnya karena ujian dari Allah dan penyakit yang datangnya karena adanya dosa yang diperbuat oleh seseorang? Mungkin itu saja, Bi. Itulah dua pertanyaan yang diajukan oleh Ananda Isna dan Ananda Rio. Langsung saja kami persilakan kepada Abi Yusuf untuk memaparkan dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan yang bertemakan dosa adalah sumber dari segala penyakit. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para pecinta dan para penonton channel Geraha Mu'alaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua
bisa berjumpa lagi di channel yang kita sayangi ini, di channel Geraha Mualaf dalam kajian santri kampung ya. Sholawat dan salam semoga tercurah dan juga terlimpah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Baik ya, tema dari kajian santri kampung kita malam hari ini adalah dosa adalah sumber dari segala penyakit. Yang namanya dosa dan penyakit ini dua kata yang sangat akrab di telinga kita ya. Tidak ada orang yang bebas dari dosa kecuali Nabi kita Muhammad SAW ya, maksum artinya terpelihara. Jadi kalau kita sebagai umatnya pasti berdosa kan gitu. Kalau di hadis itu disebutkan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Ya, jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, artinya apa? Artinya manusia itu tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna. Pasti dia melakukan kekeliruan, kesalahan. Pasti dia melakukan dosa. Itu udah satu kepastian ya. Nah, begitu juga dengan yang namanya penyakit. Siapa sih yang nggak pernah sakit? Ada di sini. Ikhwafillah yang nggak pernah sakit. Santri-santri pernah nggak pernah sakit? Pernah ya. Bahkan kalau penyakitnya santri itu yang wajib itu ada satu penyakit yang namanya, nah, itu ada yang garuk-garuk tuh. Ya. Penyakit apa namanya si Mamat itu ya? Yang suka garuk-garuk, yang gatal-gatal ya. Yang dikenal penyakit apa namanya itu? Gudik ya, gitu ya. Nah, jadi namanya santri itu pernah ngalamin pasti ya. Yang namanya sakit gatal-gatal itu sudah biasa. Nah, itu contoh apa namanya? Kita tidak bisa lepas dari sakit ya. Begitu juga sakit-sakit yang lain ya. Seperti yang lagi marak sekarang kan, pilek, batuk ya, meriang, panas dingin, pusing dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang manusia yang nggak pernah sakit intinya gitu ya. Mau dia dokter sekalipun pasti dia pernah sakit ya. Mau dia seorang tabib misalnya gitu ya, pasti pernah sakit ya. Jadi yang namanya dosa dan penyakit ini adalah dua kata yang akrab di telinga kita ya, yang pernah kita sama-sama alami. Ya. Sudah sampai sini sudah dipahami ya. Jadi ada yang belum pernah di sini dengar kata dosa sama kata penyakit, nggak ada ya. Pasti semuanya pernah dengar kata ini. Yang pernah berbuat dosa siapa? Pasti semuanya angkat tangan. Yang pernah sakit semua siapa? Semuanya pasti angkat tangan. Jadi artinya ini dua kata yang sangat kita kenal baiknya. Nah, tapi dua kata ini adalah hubungan sebab akibat, ya. Disebabkan karena banyak berbuat dosa, akhirnya kemudian banyaklah bermunculan penyakit. Contoh. Yang namanya LGBT, perbuatan homoseksual, lesbian ya, atau penyakit-penyakit seksual lain yang sekarang rame yang disebut dengan kaum pelangi itu. Perbuatan yang dilakukan oleh kaum pelangi itu apakah perbuatan dosa atau bukan? Perbuatan dosa. Karena itu perbuatan dosa, ya. Maka kemudian akibat dilakukan dosa itu secara terus-menerus, kemudian semakin banyak yang melakukan dosa itu, muncullah penyakit-penyakit aneh, ya kan? Yang nggak bisa disembuhkan sampai sekarang, yang belum ketemu obatnya sampai sekarang. Yang namanya penyakit apa? AIDS. Nah, penyakit AIDS atau HIV gitu ya. Nah, itu kan contoh ya. Penyakit itu muncul karena dosa tadi. Ya, dosa yang dilakukan sekelompok orang yang namanya kaum pelangi itu kan begitu. Nah, makanya
apa namanya, akibat dari dosa itu adalah penyakitnya. Gitu ya. Makanya ini yang nanti akan kita bahas. Ya. Nah, tapi apakah semua penyakit itu karena dosa yang kita lakukan? Nah, ini kan menarik ya. Tadi udah ada pertanyaan itu kan dari apa namanya dua orang santri tadi. Ada dari Mas Muhammad Isna Multazam sama Muhammad Rio Effendi kan. Jadi Iya. apa namanya pertanyaannya bagus-bagus ya. Nah, ini yang nanti kita bahas ya. Apakah semua penyakit yang diderita oleh manusia, baik itu penyakit hati seperti yang ditanyakan sama ya santri kecil kita ya, mualaf cilik ini ya, Mas Isna tadi, penyakit hati itu termasuk karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia ya. Begitu juga bagaimana membedakan penyakit yang datang itu. Apakah penyakit yang diderita itu karena dosa atau karena ujian dari Allah? Nah, ini ya. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik ya untuk kita kupas supaya kita punya wawasan dan kita punya jadi tahu cara menyikapinya. Wah, saya ini kok sering suudzon sama orang. Saya ini kok sering cemas gitu ya. Saya ini kok sering was-was ya. Saya ini kok suka penakut ya. Kalau takutnya sama Allah mending. Ya takutnya sama siapa? Nah, Setan ya. takutnya sama setan ya kan, takutnya sama ya makhluk halus misalnya gitu ya. Kalau takutnya sama Allah itu bagus ya. Tapi kalau takutnya sama makhluk-makhluk halus atau makhluk goib gitu ya. Nah, ini berarti kan ini penyakit ini ya di hatinya gitu ya. Saya ini bertahun-tahun ya apa namanya itu menderita sakit stroke misalnya ya contoh itu ya dan lain sebagainya dan penyakit-penyakit lain. Saya ini kok asam urat, saya ini diabetes ya sampai diamputasi macam-macam ya. Nah, ini semua penyakit-penyakit yang diderita oleh kebanyakan manusia, bahkan mungkin kita juga menderita penyakit-penyakit itu. Nah, pertanyaannya apakah itu karena dosa yang kita lakukan? Nah, ini menarik ya. Jadi coba kalau kita ini lagi kita pakai pakai akal sehat ya, pakai logika aja. Di surga ada nggak penyakit gitu Nggak ada penyakit. ya? Itu kita yakin ya. Di surga ada nggak orang sakit? Nggak ada. Nggak ada. Kalau masih ada berarti belum masuk Surga. masuk surga itu masih mimpi masuk surga. Tapi kalau udah masuk surga beneran, yang namanya di surga tidak ada yang namanya sakit penyakit. Kedua, di surga ada nggak orang yang berbuat dosa? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita ya sudah diampuni dosanya sama Allah, karena kita melakukan banyak amal soleh, ya kan? Maka kemudian kita masuk surga kan gitu ya. Karena lebih banyak pahalanya daripada dosanya, maka kemudian Allah meridhoi kita masuk surga kan begitu ya. Berarti di surga ada nggak yang namanya sakit, yang namanya dosa ada nggak? Nah, nggak ada. Berarti ya antara dosa dan sakit ini adalah sesuatu yang berhubungan ya. Orang sakit karena ada dosa. Ada dosa karena adanya dosa akibatnya muncul penyakit ya. Contoh, yuk kita kupas misalnya yang disampaikan Mas Isna tadi. Penyakit hati. Apa saja sih penyakit hati? Coba sebutin. Yang namanya penyakit hati coba satu-satu sebutin. Iri, dengki. Iri, dengki terus apa lagi? Udah nggak usah pakai mic, sebutin aja yang mau nyebutin, ngapain pakai mic? Sombong. Ayo. Sombong, Terus sirik, sirik, terus Pelit. mikir, terus bakhil, iya bakhil sama kir, terus apa lagi
dendam, Itu bukan penyakit hati, murtad itu. Ya. dendam, dendam, Hah? dendam, Dendam. Ya, betul. Terus? hmm, nah, apa? Hmm? Hmm, ya apalagi ya? Temannya dendam apa? Marah ya. Marah, benci. Oh, bingung. Terus? Yang banyak dilakukan sama kaum perempuan tuh apa? gosip, gibah, Gibah, Wah, ya. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh penyakit penyakit hati. Kalau ditanya, ya, apakah penyakit hati itu ya karena dosa yang diperbuat? ya, Iya, jawabannya pasti. Semakin banyak dosanya, semakin parah penyakit hatinya kan gitu. Dan gara-gara penyakit hati itu akhirnya melahirkan dosa. ya. Coba misalnya kita iri dengki sama orang lain. Akhirnya kita melakukan perbuatan dosa kan? Apa misalnya contohnya? Bikin fitnah ya kan? Kemudian berita bohong ya kan? Ujaran kebencian, jangan deket-deket itu sama si Perda sama Firdaus misalnya. Kenapa? Ah dia mah cuma pura-pura doang, rajin pengumuman duha, sholat duha biar pamer. Itu kan penyakit hati tuh. Misalnya gitu ya. Akhirnya kemudian melahirkan dosa. Dosanya apa? Dosa memfitnah orang kan gitu ya. Dosa ngomongin orang. Nah, itu ya. Jadi pertanyaannya Mas Isna itu sudah terjawab tuh, ya. Bahwa apakah penyakit hati itu karena banyaknya dosa yang dilakukan seseorang? Iya. Kalau orang itu makin banyak dosanya, pasti makin banyak penyakit hatinya. Hati. Ya. Orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa semakin minim penyakit hatinya. Jelas ya? Nah itu. Nah terus kemudian membersihkan penyakit hati itu caranya gimana? Nah ini ya. Jadi penyakit hati itu bisa dibersihkan ya dengan satu jalan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Inna likulli syai'in soqala fa innaka soqalatul qulub zikrullah. Ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya dan pembersih hati ya supaya kita nggak kena penyakit hati itu cuma satu yaitu yang namanya zikrullah atau berzikir kepada Ya Allah. Allah. Ingat sama Allah ya. Jadi orang yang selalu berzikir sama Allah, makanya kan yang disebut orang yang beriman itu adalah orang yang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena di hatinya ini sudah ya bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada itu rasa takutnya hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian dia tidak pernah membenci ya. Dia tidak pernah menaruh dendam sama orang. Dia berhasil meredam amarahnya gitu ya. Yang disebutkan tadi sama kalian itu dia minimalisir ya. Itu cuma itu satu-satunya cara untuk membersihkan hati yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih berzikir kepada Allah ya silakan boleh. Misalnya Isna sukanya bacanya subhanallah ya baca yang banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah terus gitu. Orang yang mengucapkan kalimat subhanallah ya atau kalimat-kalimat zikir boleh alhamdulillah, boleh Allahu akbar, boleh la ilaha illallah apapun. Misalnya si Indra senangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah silakan boleh ya. Jadi bebas apa aja yang dibaca. Kalau sering berzikir nggak ada kesempatan akhirnya setan mau bisikin ke hatinya supaya muncul penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena ada Allah di dalam hatinya kan ya. Nah, itu ya. Nah jadi itu. Nah kemudian bagaimana membedakan penyakit itu? Apakah betul ujian dari Allah atau karena dosa? Ini memang membedakannya susah ya. Sebab apa? Sebab tadi ya bahwa yang namanya manusia itu hakikatnya adalah tempatnya dosa.
Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, karena dosa akhirnya muncul penyakit, ya. Misalnya, ya, dia ngeyel minum minuman keras, udah dikasih tahu yang namanya khomer, ya, berjudi, ya, mengundi nasib, itu adalah haram, ya. Innal khamru wal maisiru, ya, wal ansabu, ya, rijsum min amalis syaiton, ya, bahwa sesungguhnya namanya khomer, yang namanya berjudi, mengundi nasib, semuanya itu adalah, ya, amalan-amalan setan, kan begitu. Masih nekat. Nah, karena kebanyakan minum minuman keras, akhirnya dokter memvonis kena sakit liver namanya, ya. Kena kemudian eh, jantungnya, kena paru-parunya, kena lambungnya, wah macam-macam. Nah, itu kan akibat perbuatan dosa yang dilakukan, ya. Disuruh jangan berjudi misalnya gitu, ya. Karena sering berjudi akhirnya banyak hutang. Karena banyak hutang, ya kan, akhirnya stres pikirannya. Kemudian akhirnya muncul banyak penyakit dalam dirinya, ya. Tahu-tahu misalnya kena serangan jantung, gitu, ya. Nggak macam-macam itu nanti. Jadi memang antara penyakit dan dosa ini erat kaitannya. Sehingga kalau ditanya apakah sakit yang kita terima ini ujian dari Allah atau karena perbuatan dosa kita? Nah, bisa jadi dua-duanya, ya. Ya, karena perbuatan dosa kita, ya kan? Bisa juga karena ujian dari Allah. Tapi, ya, ingat, ya, eh, dalam Al-Quran itu kan Allah pernah berfirman begini, ini ayat yang sering dibaca oleh kita sebenarnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat ke 155. Ya, 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, ya. Jadi yang namanya kita hidup pasti Allah akan menguji kita. Jadi itu ujian itu pasti juga datangnya. Ujian itu bermacam-macam, ya. Ada apa namanya ketakutan, ya, rasa takut itu juga ujian, ya. Kemudian wala nabluwannakum bisa minal khaufi wal ju', kelaparan, walaksim minal amwal, kekurangan harta benda, ya, wal anfus, kematian, wasamarat, kekurangan buah-buahan, ya. Itu juga ujian dari Allah, ya. Tapi kemudian Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya. Orang yang bersabar itu siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu, ya. Bahwa yang namanya orang bersabar itu orang yang kalau ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua ini juga ujian dari Allah, orang hidup juga ujian dari Allah, gitu, ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani akfuru liyabluwani ashkuru am akfur, gitu, ya. Jadi semua ini adalah nikmat dari karunia dari Allah untuk menguji kita apakah kita ini akan bersyukur, ya, atau kita akan kufur nikmat kepada Allah. Nah, itu. Jadi hidup ini semuanya, ya, berkaitan, bermuara kepada satu, yaitu bagaimana, ya, Allah sebagai sang pencipta yang kemudian mentakdirkan kita, memberikan takdir kepada kita, ya. Makanya rukun iman kita adalah kita suruh beriman kepada semua ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk, kan begitu. Nah, itu. Nah, kalau kita bahas dalil-dalil yang lain, ya, di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, memang yang namanya penyakit itu, ya, bisa dalam bentuk ujian. Penyakit itu, ya, bisa juga ini adalah karena kesalahan atau dosa yang kita perbuat, ya. Makanya kenapa disebut misalnya, ya, ada dalam surat Hud ayat yang 114 disebutkan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, bahwa yang namanya satu kebaikan itu bisa menghapus satu kesalahan, ya. Jadi artinya Allah kepengen orang hidup, manusia hidup ini, ya,
Satu, dia selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Yang kedua, dia selalu mencintai perbuatan-perbuatan baik. Ini pertama ya. Kenapa? Karena ketika orang itu berbuat baik, maka dia akan bersih dari dosa-dosa. Nah, kalau udah bersih dari dosa, nggak akan diserang sama sakit penyakit begitu. Kenapa? Karena tadi kita udah jawab ya, di surga itu nggak ada sakit, nggak ada dosa kan gitu. Maka ketika kita membersihkan diri, ketika kita cinta sama amal-amal soleh, insya Allah sakit penyakit juga jauh dari kita. Ya. Tetapi manakala kita pada akhirnya kemudian ya terkena penyakit, ya misalnya ya, atau harus sakit, ya, padahal kita sudah berusaha sebisa mungkin menjaga diri kita, ya berarti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan tadi surat Al-Baqarah 155 tadi. Ya, jadi membedakannya itu sebetulnya yang tahu itu adalah diri kita sendiri, paham ya? Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba sakit, jatuh sakit, kita muhasabah diri, kita introspeksi diri. Ya, caranya begini aja, biar biar enak ya. Dan kita juga nggak bisa pede ya. Wah, saya sakit ini adalah ujian dari Allah. Ya, kenapa saya ini udah berusaha berbuat baik, saya ini menjauhkan diri dari dosa, tapi saya masih sakit, berarti kan ujian dari Allah. Nggak bisa juga, jangan pede begitu. Ya, kita doanya begini, ya Allah, ya, kalau memang penyakitku ini adalah karena kesalahan yang aku lakukan di masa lalu, ya, maka aku terima dengan ikhlas ya Allah, agar penyakit ini bisa menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosaku di masa lalu itu. Karena tadi ya, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Satu pahala bisa menghapus satu dosa kan gitu. Jadi ketika kita ikhlas menerima penyakit itu pahala. Ya. Misalnya si Mamat dikasih sakit, ngedumel, menggerutu, nambah dosa apa jadi pahala kira-kira? Dosa. Ya nambah dosa. Tapi kalau dia terima dengan ikhlas, lahir batin, apapun sakit yang diterima, kira-kira jadi pahala nggak? Pahala. Nah, itu pahala itu yang nanti menggugurkan dosanya. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Alur pikirnya. Nah, jadi gitu. Makanya kalau sakit ini adalah karena dosa hamba di masa lalu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa itu, kan itu ya. Kalau dosa ini karena ujian darimu, ya Allah, aku pun ikhlas menerima ujian ini, ya. Karena apa? Karena cintaku padamu, ya Allah. Gitu, ya. Jadi doanya harus begitu, jangan pede, ya Allah, hamba yakin sakit ini adalah karena ujian darimu, ya Allah. Hamba sudah berusaha sholat berjamaah tiap 5 waktu, bahkan di awal waktu gitu ya. Sebelum orang ke masjid, hamba sudah ke masjid gitu ya. Sholat Jumat jam 12 ya, jam 7 pagi dia udah nongkrong di masjid gitu. Benar gitu. Namanya orang kurang kerjaan gitu. Ya, jadi udah pede dia begitu. Ya. Ternyata sakit itu dalam catatannya Allah bukan karena ujian, tapi untuk menebus atau menghapus dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan dulu. Dia lupa minta ampun sama Allah, dia lupa minta maaf sama orang yang mungkin zoliminya. Nah, kemudian Allah sayang sama dia, diberikanlah sakit, kan itu. Jelas ya? Jelas. Ada cerita nih, ada cerita. Ini cuma cerita ya. Dulu apa namanya tuh? Ada seorang raja yang baik hati, kemudian sakit, ya, sakit diobatin nggak sembuh-sembuh, ya, udah segala macam dokter dipanggil, segala macam obat diminum nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah sakitnya, ya, akhirnya kemudian para keluarga kerajaan ya, kemudian seluruh staf-staf kerajaan semuanya bingung nih, ya, gimana caranya pokoknya supaya si raja sembuh. Akhirnya kemudian dikasih sayembara. Siapapun yang bisa menyembuhkan sakit sang raja akan diberikan hadiah yang besar. Ya. Nah, ada satu orang yang datang yang mengatakan bahwa saya punya resep supaya si raja ini sembuh gitu ya.
Ya, resepnya apa? Ini minum apa namanya, nyari jenis ya, apa namanya, ikan ya. Makanin ikan jenis ini nanti si raja sembuh gitu ya. Nah, kemudian dicari tuh ikan itu. Padahal apa udah pada seneng orang-orang ya, karena waktu itu ikan itu, jenis ikan yang disebut itu lagi musimnya tuh. Begitu nyari di laut, seluruh nelayan angkatan laut dikerahkan untuk nyari ikan itu, nggak ada satupun ikan diketemuin. Sampai akhirnya si raja meninggal. Ya, jadi proses nyari ikan nggak ketemu-ketemu, nggak ketemu obatnya, akhirnya rajanya meninggal dunia. Nah, di lain negeri ya ada raja yang zolim, yang sangat jahat, sakit yang sama, ya. Kemudian udah diobatin juga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dikasih resep juga itu, minum ikan jenis ini, makan ikan jenis ini nanti sembuh. Padahal waktu itu nggak musimnya. Dicari sama nelayan banyak ketemu, cari sama kerajaan banyak ketemu ikan itu. Ya, pada bingung kan, bukan musimnya tapi kok banyak ikannya gitu ya. Wah, ini pertolongan dari Allah gitu ya. Akhirnya kemudian dikasih makan, si rajanya sembuh. Umurnya panjang malah. Tapi bukan bertobat, tetap aja zolim gitu, tambah parah malah gitu ya, zolimnya. Nah, tahu-tahu ini ya geger dia di langit ya, malaikat pada protes. Ya Allah, kenapa? Harusnya kan logika berpikirnya si raja yang baik itu yang dikasih sembuh apa dikasih mati? Harusnya dikasih sembuh dong ya kan? Masa raja yang jahat sembuh, hidup panjang ya, dan rakyatnya makin menderita, makin sengsara. Ini raja yang baik hati malah mati kan ini ya. Protes nih. Nah, akhirnya ya itu tadi ya. Kemudian apa namanya? Allah menjelaskan ya, menjelaskan kepada para malaikatnya gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahu aladzim. Artinya bisa jadi ya, sesuatu yang menurut kamu itu baik, yang kamu cintai, tapi ternyata akhirnya buruk menurut Allah buat kamu. Tetapi bisa jadi sesuatu yang menurut kamu buruk ya, tapi kemudian baik menurut Allah buat kamu di kemudian hari. Nah, ini. Ya, jadi kata Allah, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, sedangkan kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kita manusia, malaikat tuh nggak tahu apa-apa rencana Allah. Ya, jadi kata Allah bisa jadi menurut kita ini adalah sesuatu yang menderita, sesuatu yang tidak baik. Tapi kemudian Allah lebih tahu buat kita. Tapi kemudian hari itu baik buat kamu, gitu ya. Tapi kemudian bisa jadi menurut kamu itu kamu senengin, ya kan, kamu sayangin, kamu cintain, menurut kamu baik. Tapi menurut Allah bisa jadi buat kamu itu buruk di kemudian hari, ya kan? Karena Allah yang tahu, ya. Allah penciptanya kok bukan kita. Jadi begitu, ya. Makanya kita jangan sok tahu. Yang kita lakukan adalah sebisa mungkin pertama selalu tawadu. Tawadu itu apa? Rendah. Apa itu tawadu? Rendah hati. Nah, rendah hati, jangan sombong, jangan kepedean, ya. Makanya kalau kita menderita sakit, tadi doanya dua tadi. Apa tadi? Yang pertama, mohon ampunan sama Allah kalau ya sakit ini karena kesalahan kita di masa lalu atau karena dosa yang kita lakukan, maka kita berdoa semoga Allah mengampuni, ya. Dan kalau sakit ini karena memang ujian dari Allah, apa tadi? Aku ikhlas menerima. Nah, hamba ikhlas ya Allah menerima sakit ini. Jelas ya? Mudah-mudahan dengan sakit yang diberikan ini menjadikan hamba menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepadamu ya Rabb. Gitu. Itu baru ya doanya santri. Jelas ya? Nah, makanya dua pertanyaan tadi ya sudah cukup jelas ya jawabannya, bahwa sekali lagi antara sakit dan dosa ini
selalu dua hal yang berkaitan, ya. Adanya sakit karena adanya dosa. Adanya dosa pasti menimbulkan penyakit, kan gitu. Nah, tapi kemudian, nah ini yang paling penting, yang paling indah nih ya. Allah memberikan resep pada kita, ya, memberikan cara kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa sehat, kan begitu? Supaya kita ini bisa terhindar dari segala macam penyakit, ya kan? Kita buka di surat apa sih? Jadi lupa tadi. Kita buka Quran surat Yunus, ya. Surat nomor 10 ayat yang ke-57. Nah, Yunus ayat 57, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ya. Ulang ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini ayat ini bagus benar. Ya. Dalam surat Yunus ayat yang ke-57 Allah memberikan cara, ya, pada manusia. Wahai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, ya. Wahai manusia, kata Allah, telah datang, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, ya. Telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Yang dimaksud pelajaran di sini adalah Al-Qur'an, petunjuk, ya. Telah datang Al-Qur'an, ya, atau petunjuk dari Allah, ya, kepada kalian. Kemudian apa manfaatnya Al-Qur'an itu? Ya, apa manfaat petunjuk itu? Dikatakan di sini wasyifaul lima fis sudur, ya. Bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada kamu. Nah, ini ya. Jadi wasyifaul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa kalau kalian pengen sehat, pengen sembuh dari segala macam penyakit, ya, di Al-Qur'an tadi kan dikatakan, ya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang, ya, telah datang satu petunjuk dari Tuhanmu, kata Allah, ya. Kemudian petunjuk itu bukan petunjuk yang biasa-biasa saja loh. Petunjuk itu petunjuk yang hebat, wasifaun lima fis sudur. Ya, petunjuk itu kata Allah, dan ya, petunjuk itu bisa jadi obat buat penyakit yang ada dalam dada kamu. Ya, penyakit yang ada di dalam dada ini kan banyak. Penyakit-penyakit hati semua di dada, ya kan? Penyakit-penyakit fisik semua di dada kan? Makanya orang kalau di ronsen, dokter itu kalau ngecek penyakit pertama kali kalau diperiksa pakai alat apa tuh namanya tuh yang ditempel-tempel? Teleskop. Stetoskop, ya kan? Selalu yang diperiksa pantatnya, punggungnya atau dadanya? Dada. Nah, nggak mungkin kepalanya dicolok beginiin. Pernah Mat kamu sakit sama dokter tempelin kepalamu gini? Enggak. Coba tarik napas yang panjang, buang, kan gitu ya. Sebelahnya diperiksa lagi. Coba tarik napas panjang, buang. Itu pasti dokter begitu, ya kan? Allah ini yang bilang dulu pertama kali, ya. Al-Qur'an itu adalah penyembuh, ya, dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada kamu, ya. Kemudian wahuda wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini. Jadi kalau mau sembuh, mau sehat, ya, mau bebas dari segala macam penyakit, yang harus kita lakukan apa? Quran. Ya, ini dibaca, dipelajarin, ya, dihafalin kalau bisa, alhamdulillah, ya. Kemudian diamalkan, ya, gitu. Dalam ayat yang lain ini ayat yang kurang terkenal,
nggak banyak orang yang hafal. Ya, surat Yunus ayat 57. Ada lagi ya ayat lain yang terkenal di surat Al-Isra, cuma ayatnya berapa lupa. Coba nanti si Masipin dicek ya. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa dan kami turunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, ya, diturunkannya Al-Qur'an itu ma huwa shifa'. Quran itu berfungsi sebagai penawar, sebagai obat, ya. Jadi dikatakan di sana wasyifaun, ya, sebagai obat, sebagai penawar. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat, sebagai penawar, gitu ya. Kemudian wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasar. Dan tidak ada yang didapat buat orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Orang zalim itu siapa? Orang yang nggak percaya sama Al-Quran, orang yang meremehkan Al-Quran, orang yang menyepelekan Al-Quran. Wah, mana mungkin orang gue baca apa namanya ayat kursi aja kalau ketemu pocong, malah pocongnya ketawa, ini ya. Itu salah ayat kursinya apa salah orangnya? Orangnya. Ya, gimana? Enggak bohong itu ayat itu ya, boro-boro baca Quran jadi obat ini ya. Orang ada kuntilanak tak bacain ayat kursi, ya malah minta lagi dong, bacain lagi dong, mana begitu malah ini. Ya. Kalau ada apa namanya itu genderuwo tak bacain ayat kursi malah dia hafal, dia juga ikutan baca, ini boro-boro kabur. Ya. Jadi yang salah siapa itu? Manusianya, orangnya. Jangan salahin Al-Qur'annya. Kenapa? Kita yang terlalu menyepelekan Al-Quran itu. Kita yang nggak percaya sama Al-Quran itu cuma dipercaya buat ngusir setan doang. Ya, Al-Quran itu cuma dipercaya cuma buat ilmu kebal misalnya gitu ya, buat nyari ilmu ya supaya cepet kaya ngapalinnya ayat Al-Quran ya. Al-Quran lebih hebat dari itu semua. Nggak usah minta, kamu hafalin, kamu pelajarin, kamu amalin, apapun yang kamu inginkan semuanya beres kan gitu. Termasuk di sini obat dari segala macam penyakit tadi kan. Obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada itu adalah obatnya adalah Al-Quran. Makanya hafalkan Al-Quran. Kalau nggak sanggup hafalin Al-Quran, baca. Nggak bisa baca, dengerin. Ya. Tiap malam mau tidur dengerin ayat-ayat Al-Quran, jangan nyetelin lagu. Ya kan banyak itu anak-anak zaman sekarang kayak model si Indra ya. Mentang-mentang bawa HP, mau tidur yang disetelin musik. Waduh. Ya. Lagunya lagu zaman now gitu ya. Sambil apa namanya merem-melek gitu ya. Gimana Al-Quran mau berfungsi? Harusnya kalau jadi santri, walaupun santri kampung, ketika dia mau tidur yang didengerin bukan musik, tapi yang didengerin adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, kalau bisa baca, lebih bagus lagi sebelum tidur, baca Al-Quran terlebih dahulu. Kan? Kalau dia hafal sebelum tidur, dia murojaah dulu, kan gitu ya. Sambil nginget-nginget yang udah dihafal, sambil nambah lagi yang akan ayat berikutnya ataupun surat berikutnya ataupun juz berikutnya kan gitu. Nah itu seperti itu. Dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan cuma modal hafal, tapi kemudian banyak sekarang hafal Al-Quran, tapi kelakuannya tidak sejalan dengan yang dia hafalkan. Kalau hafal Quran, ya dia ke warung Mak Siti misalnya. Belanja, beli apa misalnya 10.000 ya, ternyata uangnya itu kurang 1.000 karena uangnya pecahan 1.000-an 2.000-an ya kan. Mas Siti diam aja, kenapa? Masa santri bohong sama saya kan gitu, main simpen aja masukin di laci, padahal si santri tahu kalau dia beli itu duitnya kurang 1.000
1000. Kalau duitnya sobek sengaja dilipat-lipat biar nggak tahu kan begitu. Ya, dikasih ke orang. Ya. Orang itu mungkin tahu tapi ya kasihan lah, ya kan sama santri. Ya udah, pokoknya diterima aja lah. Tapi yang dosa siapa? Ya, kita sendiri. Yang dosa kamu dong, ya kan? Mas Sitinya dapat pahala. Kenapa? Karena ikhlas nerima. Ya, kan gitu. Tapi dosa yang kamu lakukan berkali-kali lipat. Kenapa? Kamu santri, ya kan? Kamu ngaji, kamu hafal Quran, gitu kan? Tapi masih sengaja berbuat curang seperti itu. Nah, kan gitu ya. Berarti dosanya double apa dosa biasa itu? Double. Oh, nggak boleh kalau udah jadi santri, udah ngaji, berarti perilakunya juga harus sejalan, ya kan? Itu yang berat di situ. Makanya kalau orang yang benar-benar hafal Quran, ya kan, yang betul-betul istiqomah, menjaga dirinya, menjaga hafalannya, lihat mukanya aja cemelorot keluar sinarnya, ya kan? Karena hafalan itu, ya dia senyum-senyumnya enak dilihat. Dia baca Al-Quran suaranya enak didengarkan itu ya. Kemudian dia kemana-mana disenengin orang. Kenapa? Akhlaknya bagus. Nah harusnya seperti itu. Yang jelas ya. Nah makanya yang buat yang hafal-hafal Al-Quran ya, yang sudah bisa baca Al-Quran ini harus mulai latihan dari sekarang. Bagaimana mengamalkan isi Al-Quran itu. Nah kalau isi Al-Quran itu dipahami, dibaca, dihafalin, diamalkan itu akan menjadi obat yang luar biasa. Ya. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin ya. Dan kalau kamu sakit, pasti Allah siapkan obatnya atau penawarnya. Nah, obat dari segala macam penyakit itu ya Al-Qur'an. Gitu ya. Saya sakit jantung ya. Apa ada hubungannya? Kalau saya baca Quran saya bisa sehat lagi? Ada. Ya. Jantung tuh di mana? Di dalam kan? Ya kan? Yang bikin berdetak jantung ini siapa? Allah. Kemudian kamu baca Al-Quran. Al-Quran itu perkataannya siapa? Allah. Coba dipikir nyambung nggak? Sambung. Yang membuat jantung Allah, yang bikin jantung ini bisa berdetak itu Allah, ya kan? Yang membuat kita masih hidup sampai sekarang itu Allah. Kemudian kita baca firman-firmannya Allah, sama dengan kita sedang merayu, membikin senang, membuat senang Allah sang pencipta kita. Kira-kira jantung kita yang tadinya sakit bisa nggak jadi sehat? Bisa. Buat Allah itu kecil, apa sih yang enggak? Ya, Allah kalau menyembuhkan kita itu nggak perlu pakai di ronsen, nggak perlu pakai obat, ya kan? Cukup Allah itu kalau mau melakukan sesuatu udah kun fayakun, dah beres gitu, tinggal gitu aja. Ya, Allah itu dokter yang paling sakti seantara jagat, yang paling hebat, tidak ada tandingannya. Nggak ada dokter di dunia ini, nggak ada tabib di dunia ini, siapapun judulnya yang bisa menyaingi kehebatan Allah. Kan begitu. Ya, sakit apa lagi contohnya misalnya? Sakit stroke, tahu stroke? Tahu. Bisa gerak. Baca Quran tiap hari, rajin baca Quran, hafalin kalau perlu. Ya, apa hubungannya baca Quran sama stroke? Bisa nggak kira-kira sembuh lagi, sehat lagi? Bisa. Oh, bisa lah. Itu saraf-saraf itu. Kalau stroke kan kok sakit hubungannya sama saraf-saraf. Yang menciptakan saraf-saraf, sel-sel saraf itu, otot-otot yang begitu jelimet, itu yang menciptakan siapa itu? Allah. Yang membuat darah ini bisa beredar lancar sirkulasinya, itu yang menjaga kita sampai sekarang masih bisa sehat ya. Itu siapa? Allah. Nah, terus kamu baca Al-Quran sama dengan kamu sedang merayu Allah kan itu ya. Ya. Bikin seneng Allah. Ya contoh aja lah di pondok ya kan. Pondok pimpinannya siapa? Oh Abi Yusuf. Coba kalau kamu dekat sama Abi Yusuf. Coba kalau kamu selalu apa nama itu bikin selalu tahu apa sih yang disenengin sama Abi Yusuf. Ya. Kira-kira Abi Yusuf nggak seneng nggak sama kamu? Senang. Ya seneng dong, pasti disayang ya kan.
diperhatikan, ya kan gitu. Apalagi sama Allah lebih hebat lagi. Jelas ya. Jadi kalau sakit, apapun sakitnya, mau sakit penyakit hati maupun penyakit fisik, jasmani, rohani, lahir ataupun batin, obatnya penawarnya cuma satu, Al-Quran kan itu. Kalau Al-Quran itu dibaca selalu dekat sama Al-Quran, saya nggak mampu hafal Al-Quran, Abi, ya udah nggak apa-apa, yang penting baca aja, rajin baca. Ya, sambil ngapalin, saya nggak mampu ngapalin, Bi. Ya udah baca aja, nggak usah ngapalin, nggak mampu ya baca aja, rajin baca. Saya nggak mampu baca, Bi, belum bisa baca Al-Quran, ya udah dengerin aja Al-Quran, dengerin. Ya, yang ditonton itu jangan apa namanya itu orang-orang joget, ya kan, orang-orang buka aurat, ya kan, yang ditonton jangan itu, yang ditonton itu lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu yang ditonton minimal itu. Ini udah nggak bisa baca Quran, ya kan, nggak hafal, ya, nggak melaksanakan, ya toh. Kemudian kepengennya sehat, kepengennya kaya, ya kan, kepengennya hidup itu menurut dia sakar PDW. Ya gimana manusia mau hidup kayak gitu? Apa bisa didapat? Ya bisa, ya bisa didapat. Tapi yang dia dapat jatah itu cuma di dunia saja. Sementara kita ini hidup, manusia hidup ini, ya kan, ya bukan cuma di dunia tapi besok sampai di akhir. Ya jadi semua penyakit itu penawarnya, obatnya selalu kuncinya sama Allah. Bagaimana kita bisa dekat sama Allah? Kan nggak mungkin kita ngomong sendirian, ya Allah. Boleh bisa berdoa begitu bisa, cuma kan lebih jelas, lebih asik kita baca Al-Quran udah jelas. Ya. Baca aja Al-Quran terus diulang-ulang berkali-kali, nggak usah bosan. Itu udah sama aja kita itu sedang berkomunikasi sama Allah kan. Ya, maka insya Allah kita akan sehat walafiat, jauh dari penyakit. Ya, dan sekalipun kita sakit, kalau memang itu ujian dari Allah, ya mudah-mudahan menjadikan kita lebih bertakwa. Kalau memang itu adalah dosa kita di masa lalu, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jelas ya? Ya. Nah, jadi yuk kita review sebelum kita selesaikan ya. Intinya satu, ya, tolong dijawab secara berjamaah yang kompak ya. Dosa sama penyakit apakah ini berhubungan? Berarti sebagai orang yang beriman harusnya kita menjauhi dosa supaya kita juga jauh dari penyakit. Setuju? Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah apabila kita tetap dikasih sakit sama Allah, ya, maka seharusnya doa kita adalah yang pertama, ya, kalau memang sakit ini karena dosa kita di masa lalu, maka kita mohon supaya Allah mengampuni dosa kita di masa lalu itu. Kalau memang ini ujian dari Allah, maka kita ikhlas menerimanya dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa seterusnya. Amin. Ya. Nah, kesimpulannya yang paling inti, ya, kalau mau sehat, ya, supaya terjaga kesehatan kita, maka kita juga harus menjaga rutinitas kita dengan Al-Quran. Nah, itu ya. Yang sudah bisa baca, ya, terus rajin membaca. Jangan pernah lupa baca Quran tiap hari. Yang sudah hafal, terus dipertahankan hafalannya dan ditingkatkan kalau perlu kan gitu. Yang sudah hafal, yang sudah bisa baca, yang sudah hafal, mudah-mudahan rajin melaksanakan atau mengamalkan isi Al-Quran kan gitu. Yang belum bisa baca Al-Quran belajar, minimal sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi, bagaimana keseriusan kita untuk bisa selalu menjaga diri kita ya supaya kita selalu dekat dengan Al-Quran kitab suci kita yang sangat kita sayangi, kita banggakan, kita cintai ini ya. Dan orang-orang yang menghina, menyepelekan ya kan,
bahkan menistakan Al-Quran, ya pasti satu saat akan menerima balasannya. Jelas ya? Makanya jangan kualat sama Al-Quran itu. Ya, yang kita lihat di TV ya sekarang lagi rame bagaimana di Swiss ada orang yang berani menginjak-injak Al-Quran, membakar Al-Quran, ya, kemudian melempar-lempar Al-Quran seperti mainan, gitu ya. Nah, mungkin menurut kita itu wah penistaan besar ya. Tapi terkadang kita juga lupa kita sendiri ya ketika kita meremehkan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran, membiarkan Al-Quran, ya, nyuekin Al-Quran, nggak peduli sama Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran padahal kita Islam, ya, sesungguhnya kita sebetulnya ya eh, menjadi orang Islam yang bikin malu Islam kita, paham ya? Jadi, kalau santri Mamat misalnya bisa baca Al-Quran, tapi dia nggak pernah baca Quran tiap hari, dia cuek. Ya itu sama aja. Sebetulnya Muhammad itu sedang mempertontonkan sebuah lelucon gitu ya, yang memalukan tentang dirinya kan. Kita marah ada orang bakar Al-Quran, ya. Kita marah ada orang yang kemudian merobek-robek Al-Quran. Tapi kita nggak marah sama diri kita yang kemudian nggak pernah baca Quran tiap hari misalnya, kan lucu ya. Bukan nggak boleh, boleh marah sama orang yang bakar Quran, injak-injak Al-Quran, ya, merobek-robek Al-Quran boleh, tapi ayo sadar dong. Ternyata saya belum bisa baca Al-Quran, ya. Ternyata saya masih jauh amalannya dari Al-Quran. Nah itu harus dijadikan sarana introspeksi juga, ya. Marah sama orang yang merendahkan, melecehkan, menistakan boleh, tapi kita juga harus marah sama diri kita. Kalau kita ternyata jauh dari Al-Quran kan. Coba misalnya kita tanya, Anandario satu hari baca Al-Quran nggak? Sekali aja minimal. Ya, Baca nggak? Kapan bacanya? kapan bisa? Nah, berarti betapa syukurnya kamu dijadikan petugas untuk mengumumkan sholat Isya. Kenapa? Karena salah satu tugas ya buat seorang petugas jaga sholat ya di Pondok Pesantren Al-Hadid adalah antara pengumuman ya 15 menit sebelum sholat dia harus membaca Al-Quran ya. Maka sangat lucu misalnya si Bolang suruh ngumumin malah tidur, malah kabur misalnya, malah menyepelekan. Berarti kalau dia nggak ngumumin, berarti kan dia nggak baca Al-Quran gitu. Ya kan? Rugi. Walaupun dia nggak bisa baca, ya, dia dengerin orang baca Al-Quran dapat pahala nggak? Apa? Tapi dia harus belajar. Masa udah bisa baca tulis Indonesia, baca Al-Quran masih belum bisa, malu nggak harusnya? Ya malu dong kan gitu ya. Itu contoh misalnya gitu ya. Nah makanya di sini ya kita harus kembali apa namanya memperbaiki diri kita juga ya. Jadi marah sama yang bakar Al-Quran, marah sama yang merobek, menginjak-injak Al-Quran boleh. Tapi lebih marah lagi kalau ternyata diri kita sendiri memperlakukan Al-Quran ya, yang kita marah orang lain menghina, tapi kita sendiri ya nggak pernah peduli sama Al-Quran kita kan jadi lucu, ya. Lucu nggak kira-kira? Lucu. Lucunya perlu ketawa nggak kira-kira? Enggak. Nggak semua hal yang lucu itu bisa bikin kita ketawa kan gitu ya. Ya contohnya itu tadi, lucu ya, ada orang misalnya ya, ngomel-ngomel ya, kamu rumah kamu kotor, berantakan, bikin malu kayak kapal pecah. Rumahnya sendiri lebih parah. Lucu nggak kayak gitu? Lucu. Lucu, tapi perlu kita ketawa? Enggak, harusnya
begitu itu lucu tapi yang bikin kita malu kan gitu. Jelas ya? Nah, Makanya beruntung yang jadi penjaga sholat, karena apa? Minimal 1 hari sekali dia baca Al-Quran. Al-Quran. Karena kalau dia nggak jadi penjaga sholat, belum tentu loh, kayak Mas Ipin aja belum tentu baca Quran 1 hari sekali misalnya gitu. Ya. Kenapa? Karena dia nggak jaga sholat. Makanya kalau disuruh jaga sholat harus semangat. Ya. Kenapa? Karena tadi pentingnya kembali kita peduli ya sama Al-Quran kita. Jelas ya? Oke, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Maka mudah-mudahan insya Allah santri-santri Kampung Al-Hadid ini ya menjadi santri yang terus sehat ya. Sehat karena apa? Karena dia selalu menjaga Al-Quran dalam hidupnya, dia selalu mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya, ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah syifa, ya, obat penyembuh dari berbagai macam penyakit, ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Habis akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abi Yusuf atas pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua dan tentunya bermanfaat bagi para penonton setia channel Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kajian santri kampung pada malam hari ini, kami mengajak kepada para penonton setia channel Geraha Mu'alaf dan tentunya para hamba Allah dimanapun berada yang mau bergabung ikut dakwah di Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid bisa menyalurkan bantuannya ke Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 1188899971 dengan kode bank 451 atas nama YPM At-Tauhid. Nanti bukti transfer atas zakat infak dan sedekahnya bisa dikonfirmasi ke nomor HP atau WA 0812 3280 2080 atau ke nomor 0811 1889 181. Itu atas nomor rekening dan nomor dari YPM At-Tauhid yang bisa dihubungi. Mungkin acara kajian santri kampung pada malam hari ini kita sudahi, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.